Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puji, NIM 85, perwakilan kelompok 6, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kasus 5, studi kasus dengan diagnosis penyakit STEMI KILIP 2, TIMI 6 GRACE 70, heart failure stage C dan FC2, dan CKD stage 5. Dengan anggota kelompok Ayu Azizah Nurmala, NIM 03, Rina Ayu Kartini NIM 45, Ardila Putri Yuwanti NIM 71, Eka Noviana Artarini NIM 79, Anissa Diah NIM 83, dan saya Dian NIM 85. Untuk outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama kasus, kedua tinjauan kasus, ketiga asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian, 4 evidence-based medicine, 5 monitoring, dan keenam kesimpulan. Yang pertama, kasus dengan Nyonya P, jenis kelamin perempuan, usia 55 tahun, berat badan 50 kg, tanggal masuk rumah sakit pada tanggal 16 bulan 8 tahun 2019 dan tanggal keluar rumah sakitnya pada tanggal 20 bulan 8 tahun 2019. Riwayat masuk rumah sakitnya yaitu dengan keluhan nyeri pada dada dan ulu hati, sesak nafas ketika beraktivitas ringan. Diagnosisnya ada STEMI KILIP 2, TIMI 6 GRACE 70, heart failure stage C FC2, chronic kidney disease stage 5. Untuk riwayat penyakit dahulu ada hipertensi, tidak rutin minum obat, dan hiperkolesterolemia. Untuk riwayat obatnya ada atorvastatin, riwayat alergi tidak ada, kondisi keluar rumah sakitnya itu kondisi pasien membaik dan nafas normal. Untuk obat yang diberikan ada ASA, yang pertama ada ASA atau Aspilet dengan pemberian dosis 1 kali 80 mg per oral diberikan pada tanggal 16 sampai tanggal 20. Yang kedua ada Clopidogrel dengan pemberian dosis 1 kali 75 mg per oral diberikan pada tanggal 16 sampai tanggal 20. Yang ketiga Lovenox diberikan dengan dosis 30 mg IV bolus, kemudian dilanjut dengan 50 mg per 12 jam dengan rute subkutan. Diberikan pada hari pertama. Yang keempat ada ISDN, diberikan dengan dosis 3 kali 5 mg per oral, diberikan pada tanggal 16 sampai tanggal 20. Yang kelima furosemid, diberikan 3 kali 40 mg IV, diberikan pada tanggal 16 sampai tanggal 20. Untuk yang keenam ada heparin, diberikan 600 IU per jam drip. Kemudian ada atorvastatin diberikan 1 kali 40 mg per oral, diberikan pada tanggal 16 sampai 20. Kedelapan ada lansoprazol diberikan 1 kali 30 mg intravena, diberikan pada tanggal 17 sampai tanggal 20. Untuk captopril dan bisoprolol pemberiannya masih ditunda. Kemudian ada data klinik pasien. Data klinik pasien yaitu ada tekanan darah pasien tinggi pada hari pertama yaitu 150/80. Terus untuk nadi tinggi pada hari kedua dan ketiga yaitu pada tanggal 17 dan 18. Untuk suhu dan nafasnya normal. Kemudian untuk data lab pada pasien terjadi penurunan yaitu penurunan kadar hemoglobin, eritrosit, hematokrit, MCV, dan MCH pada hari pertama. Kemudian terjadi peningkatan kadar ureum, kreatinin, troponin 1, CKMB pada hari pertama. Yang kedua untuk tinjauan kasusnya ada STEMI, patofisiologi STEMI, proses ateroklorestik sel endotel bersentuhan dengan zat darah. Kemudian terjadi penebalan lapisan pelindung arteri yang menyebabkan aliran darah koroner menurun. Kemudian terjadi fisura, rupture, dan atau ulserasi yang memicu trombogenesis sehingga mengakibatkan oklusi arteri koroner yang memproduksi dan melepaskan tromboksan A2 atau vasokonstriktor lokal yang poten. Kemudian terjadi agresi platelet dan mengaktifasi faktor 7 dan 10 protombin menjadi trombin, fibrinogren menjadi fibrin.
Kemudian pembentukan trombus pada kaskade koagulasi menyebabkan oklusi oleh trombus yang menyebabkan aliran darah berhenti secara mendadak dan terjadi STEMI. Kemudian yang kedua ada patofisiologi dari heart failure. Pada heart failure terjadi penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung pada gagal jantung akan mengaktifkan serangkaian mekanisme. Aktivasi sistem saraf simpatik terjadi bersamaan dengan berkurangnya tonus parasimpatik. Kemudian terjadi aktivasi sistem renin-angiotensin atau RAS. Pelepasan renin sebagai neurohormonal oleh ginjal akan mengaktifasi RAAS. Angiotensin yang diproduksi oleh hati dirubah menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 2. Angiotensin 2 berkaitan dengan dinding pembuluh darah ventrikel dan menstimulus pelepasan endotelin sebagai agen vasokonstriktor. Selain itu, angiotensin 2 juga dapat menstimulasi kelenjar adrenal untuk mensekresi hormon aldosteron. Hormon inilah yang dapat meningkatkan retensi garam dan air di ginjal. Akibatnya cairan dalam tubuh ikut meningkat. Hal inilah yang mendasari timbulnya edema cairan pada gagal jantung. Kemudian yang ada cardiac remodeling, merupakan suatu perubahan yang nyata secara klinis sebagai perubahan pada ukuran, bentuk, dan fungsi jantung setelah adanya stimulus, stres, ataupun cedera yang melibatkan molekuler, seluler, serta interstial. Kemudian terjadilah gagal jantung. Selanjutnya ada patofisiologi dari CKD. Hipertensi merupakan salah satu penyebab GGK melalui suatu proses yang mengakibatkan hilangnya sejumlah besar nefron fungsional yang progresif dan irreversibel. Kemudian terjadi peningkatan tegangan dan regangan yang berlangsung lama pada arteriol dan glomerulus dapat menyebabkan sklerosis pada pembuluh darah glomerulus atau glomerulosklerosis. Kemudian terjadi hipertrofi, yaitu tekanan kapiler atau glomerulus meningkat, menyebabkan volume filtrasi dan reabsorpsi juga meningkat. Kemudian GFR-nya menjadi turun, peningkatan regulasi sistem renin-angiotensin, aldosteron atau RAAS. Kemudian perubahan fungsi ginjal dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada nefron yang ada. Lesi-lesi sklerotik yang terbentuk semakin banyak sehingga dapat menimbulkan penurunan fungsi ginjal lebih lanjut, dan jika berkembang seiringnya berjalannya waktu akan berakhir sebagai penyakit gagal ginjal kronik. Kemudian patofisiologi anemia pada CKD. 90% dari semua EPO yang diproduksi dalam tubuh berasal dari ginjal dan sekitar 10% diproduksi oleh hati. EPO yang diturunkan dari ginjal diproduksi oleh peritubular kortikal fibrolas terletak di dekat sel tubulus proksimal, di luar medula dan korteks bagian dalam ginjal. Zat besi dan EPO sangat penting untuk produksi sel darah merah di sumsum tulang. Ketersediaan zat besi dikendalikan oleh hormon hati, hepsidin, yang mengatur penyerapan zat besi dan daur ulang zat besi makrofag dari sel darah merah yang sudah tua. Ada beberapa loop umpan balik yang mengendalikan kadar hepsidin, termasuk zat besi dan EPO. Pada pasien CKD terjadi peningkatan kadar hepsidin yang tinggi karena berkurangnya clearance ginjal dan induksi oleh inflamasi, yang mengarah ke terbatasnya eritropoiesis zat besi. CKD juga menghambat produksi EPO oleh ginjal dan juga dapat menyebabkan inhibitor eritropoiesis yang diinduksi uremik. Kemudian terjadinya memendeknya daur hidup sel darah merah dan meningkatnya kehilangan darah. Kemudian patofisiologi dislipidemia. Pada pasien CKD terjadi peningkatan LDL dan VLDL serta penurunan HDL. HDL merupakan kolesterol baik, fungsinya adalah untuk pembalikan oksidasi lipoprotein, menghilangkan dan membuang asam lemak teroksidasi, menekan peradangan dan membalikkan pengendapan kolesterol. Yang pertama ada HDL menurun yang ditandai dengan penurunan konsentrasi protein primer ApoA1 dan ApoA2.
ApoA1 berfungsi sebagai kofaktor enzim lecitin kolesterol asiltransferase atau LCAT yang diperlukan dalam pengembalian ester kolesterol. Yang kedua, produksi protein ApoA1 yang menurun mengakibatkan penurunan LCAT. LCAT bersama dengan ApoA1 juga diperlukan untuk penyerapan ester kolesterol menjadi HDL3 yang salah bentuk, menyebabkan kematangan menjadi HDL2 yang kaya ester kolesterol. Kemudian kolesterol meningkat. Gangguan pada lipid lain yaitu ada penurunan fungsionalitas LCAT menyebabkan produksi dan pematangan HDL menurun. Dengan perubahan ini, HDL memiliki kemampuan terbatas untuk mencegah dan membalikan oksidasi LDL. Oleh karena itu, LDL teroksidasi pada akhirnya ditelan oleh makrofag dan sel-sel lain di dinding arteri yang mengarah pada pembentukan sel busa yang mengendap di pembuluh darah. Kemudian ada VLDL meningkat menyebabkan pengangkutan trigliserida ke adiposa dan otot meningkat sehingga kolesterol menjadi meningkat. Kemudian ada patofisiologi dispepsia. Pada penderita dispepsia banyak faktor yang memicu dispepsia, misalnya intake makanan yang kurang dapat mengakibatkan erosi pada lambung akibat gesekan antara dinding-dinding lambung yang dapat mengakibatkan erosi pada lambung akibat gesekan antara dinding lambung yang dapat meningkatkan produksi HCl. Kemudian dapat juga karena gangguan motilitas ke sel duodenal yang terdiri dari penurunan kapasitas lambung dalam menerima makanan atau impor plastik, accommodation in koordinasi intradural dan perlambatan pengosongan lambung. Kemudian dapat juga karena hipersensitivitas visceral di mana terjadi peningkatan sensitivitas saraf sensorik, perifer, dan sentral terhadap rangsangan reseptor kimiawi dan mekanik intraluminal lambung. Dapat juga karena terinfeksi oleh H. pylori. Kemudian yang ketiga ada asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian. Yang pertama dengan problematik STEMI, subjektifnya yaitu pasien mengalami sesak nafas ketika beraktivitas ringan serta pasien mengalami nyeri dada. Untuk objektifnya yaitu yang pertama terjadi peningkatan troponin 1 dari nilai normal negatif kurang dari 1 menjadi 71,1. Kemudian terjadi peningkatan CKMB dari kadar normal pernafasan dari normalnya 7-25 menjadi 210. Terjadi peningkatan APTT dari normal 24,6 sampai 30,6 selama berturut-turut menjadi 32,7, 53,2, 48,1 dan 46,9. Untuk terapi yang diberikan pada pasien yang pertama ada aspirin 1 kali 80 mg per oral, clopidogrel 1 kali 75 mg per oral. Kemudian Lovenox 30 mg IV bolus yang dilanjutkan dengan 50 mg per 12 jam subkutan. Yang keempat ada ISDN dengan dosis 3 kali 5 mg per oral. Kemudian diberikan heparin. Untuk asesmen DRP-nya tidak ada. Untuk rekomendasi terapinya untuk STEMI, pemberian aspirin dan clopidogrel tetap dilanjutkan karena kedua obat tersebut merupakan golongan antiplatelet di mana kombinasi clopidogrel dan aspirin dapat mengurangi laju stroke berulang selama 3 bulan setelah stroke iskemik minor atau transient ischemic attack. Untuk edukasinya ada informasi obat. Untuk aspirin yaitu 150 sampai 300 mg per hari diberikan pada hari pertama infark miokard akut dan terus tanpa batas sesudahnya dalam semua pasien yang menggunakan dosis 75 sampai 100 mg per hari. Kemudian clopidogrel 300 mg per hari secara per oral. Kemudian untuk dosis pemeliharaannya yaitu 1 kali 75 mg. Efek samping yang dapat timbul pada aspirin antara lain yaitu konstipasi, demam, sakit kepala. Untuk clopidogrel memiliki efek samping sakit dada, pengumpalan darah di bawah kulit mendalam dan bengkak. Kemudian
Yang kedua ada DRP dari STEMI, yaitu adverse drug reaction. Terjadi interaksi obat antara Lovenox dan aspirin yang termasuk ke dalam kategori moderate. Interaksi yang terjadi antara Lovenox dan aspirin dapat mempengaruhi koagulasi yang dapat menyebabkan kelumpuhan jangka panjang atau permanen. Untuk rekomendasi terapinya yaitu menghilangkan penggunaan Lovenox dengan menggantikan penggunaan heparin atau koagulan tidak terfraksi diberikan secara bolus intravena sesuai berat badan dan infus selama 3 hari. Heparin berinteraksi dengan antitrombin 3 sangat meningkatkan efek penghambatan pada trombin. Kompleks heparin antitrombin 3 juga memiliki efek penghambatan pada faktor XA, 10A dan faktor pembentukan lainnya. Untuk edukasinya, dalam strategi yang benar-benar konservatif, pemberian antikoagulasi perlu dilanjutkan hingga saat pasien dipulangkan dari rumah sakit maksimal 8 hari. Dosis yang diberikan untuk heparin bolus, IV bolus yaitu 60 UI per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 4000 dan diikuti dengan infus drip 12 UI per kilogram berat badan maksimum dengan 1000 UI per jam diteruskan selama 24-48 jam hingga mencapai APTT 50-70 detik. Kemudian untuk STEMI KILIP 2 selanjutnya ada DRP adverse drug reaction. Terjadi interaksi obat antara penggunaan Lovenox dengan adanya clopidogrel dapat meningkatkan resiko pendarahan. Rekomendasi terapinya yaitu dengan penggunaan Lovenox, menghilangkan penggunaan Lovenox dan menggantikan dengan penggunaan heparin tidak terfraksi diberikan secara bolus intravena sesuai berat badan dan infus selama 3 hari. Heparin berinteraksi dengan antitrombin 3 sangat menimbulkan efek penghambatan pada trombin. Kompleks heparin antitrombin 3 juga memiliki efek penghambatan pada faktor 10A dan faktor pembekuan lainnya. Untuk DRP selanjutnya yaitu ada ADR, penggunaan secara bersamaan dapat meningkatkan konsentrasi serum ISDN karena adanya peningkatan sekresi asam lambung. Rekomendasi terapinya yaitu dilanjutkan terapi untuk mencegah terjadinya akumulasi obat, maka pemberian ISDN dan antiplatelet sebaiknya diberikan dalam dosis yang sesuai, yaitu memberikan jeda. Untuk edukasi, penggunaan ISDN ditambah clopidogrel perlu dijeda 1 jam sesudah makan. Untuk terapi non-farmakologi yang diberikan pada pasien STEMI adalah dengan intervensi gaya hidup utama termasuk penghentian merokok dan alkohol, kontrol tekanan darah, saran diet dan kontrol berat badan, mendorong aktivitas fisik. Kemudian problematik yang kedua yaitu ada hipertensi, CKD stage 5, heart failure stage C, FC2 dengan subjektifnya nyeri pada dada dan ulu hati serta sesak napas ketika beraktivitas ringan. Untuk data objektifnya yaitu tekanan darah pasien meningkat dari nilai normal kurang dari 130/80 mmHg menjadi 150/80 mmHg pada saat masuk rumah sakit. Terjadi peningkatan kadar kreatinin dari nilai normal 0,6 sampai 1,3 mg per desiliter menjadi 9,27 mg per dl pada saat masuk rumah sakit.